Baik, setelah tadi perkenalan, sekarang saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran jarak jauh khususnya nanti bahasa Indonesia ya. Jadi pembelajaran jarak jauh ini merupakan belajar mandiri. Ya. Ini dalam upaya untuk mencegah pandemi dan agar kalian juga semakin berprestasi. Oke, pengantar, pandemi COVID-19 belum berakhir, bahkan memasuki gelombang kedua karena penularannya semakin meluas. WHO telah menyatakan bahwa virus corona bisa menyebar melalui udara. Oleh karena itu kalian harus tetap berhati-hati, pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan mengurangi aktivitas di luar, ya, terutama di ruangan yang tertutup dengan melibatkan banyak orang. Pendidikan adalah urusan yang harus tetap diselenggarakan dalam situasi apapun, ya. Bahkan dalam suasana bencana sekalipun pendidikan itu harus terus berjalan. Hanya saja metode dan medianya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, peserta didik adalah atau kalian ini adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi jiwa dan raganya dari segala bentuk ancaman, termasuk bahaya virus corona. Nah, oleh karena itu, suka tidak suka, siap tidak siap, pada tahun ajaran baru 2020-2021 ini, di semester 1 ini, kita masih harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh demi keselamatan kita bersama. Nah, pembelajaran jarak jauh ini memang tidak ideal, ya, karena ada banyak hal yang sebenarnya harus dipersiapkan terlebih dahulu secara matang demi kelancaran dan keberhasilan PJJ. Namun, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan berbagai keterbatasan tersebut sambil terus berdoa agar pandemi ini segera mereda sehingga kita bisa bertatap muka kembali di sekolah. Nah, pembelajaran jarak jauh ini memang penuh tantangan, ya, karena kita selama ini, baik saya sebagai guru dan kalian sebagai peserta didik sudah terlanjur nyaman ya dengan pembelajaran konvensional yang mengharuskan adanya tatap muka secara fisik di dalam kelas. Ya. Sehingga ketika tiba-tiba harus diubah seperti ini memang terasa sulit ya, terasa sulit. Bagi guru harus menyiapkan semua perangkat pembelajaran secara daring, ya, karena biasanya kan tinggal datang ke sekolah, bawa buku, masuk kelas, sudah. Tapi sekarang kan tidak bisa, harus membuat video seperti saya ini, ya mungkin seperti itu. Sehingga untuk membuat video seperti ini aja butuh persiapan, ya butuh persiapan. Terus bagi kalian tentu saja juga harus menyiapkan sarana prasarana pendukungnya untuk melaksanakan PJJ ini. Pasti harus punya HP, entah itu mungkin pinjam atau bagaimana, belum kuota dan sebagainya. Itu berarti kalian harus persiapan itu, ya, harus mempersiapkan itu. Nah, sebagai sesuatu yang baru, PJJ pada awalnya akan terasa menyulitkan atau menjemukan dan sebagainya. Ya. Namun, PJJ akan melatih peserta didik kalian untuk belajar secara mandiri. Jika biasanya semua bersumber dari guru di ruang kelas, sekarang peserta didik dituntut untuk belajar mandiri tanpa pendampingan fisik dari guru dan mencari sumber-sumber referensi tersendiri. Nah, saya mengibaratkan PJJ itu seperti kalau kalian mendownload game ya di Play Store yang baru kalian unduh misalnya seperti itu. Ketika kalian mendownload itu kan pertama sulit ya karena mungkin menunya belum tahu dan sebagainya. Ya, sehingga harus belajar ya, harus berlatih seperti itu. Tetapi lama kelamaan kalau kita sudah terbiasa maka kita justru akan asik memainkannya. Nah, nanti PJJ ini juga seperti itu. Harapannya seperti itu. Mungkin awalnya akan butuh penyesuaian tapi nanti setelah kalian terbiasa nanti akan bisa. Nah, ciri belajar mandiri itu yang pertama adalah disiplin. Ya, jadi kalian harus disiplin, mematuhi rambu-rambu pembelajaran yang disampaikan guru. Ya, misalnya membaca materi, menonton video yang mungkin nanti diberikan, terus mengerjakan tugas dan latihannya, dan mengumpulkannya sesuai tenggat waktu yang telah diberikan. Ya. Terus merasa terus tertantang. Ya, PJJ mengharuskan kalian belajar tanpa bimbingan secara fisik dari guru. Ya. Ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi, disiplin. Ya, jadi karena tidak ada guru yang mendampingi ya kalian memang harus merasa tertantang ini. Ya. Hal ini merupakan sesuatu yang baru dalam sistem pendidikan konvensional yang pernah kalian dapatkan. Dari SD sampai SMA saja kalian mungkin baru pertama kali ini model belajar seperti ini. Sehingga ini merupakan tantangan baru. Nah, tetapi disitulah kalian akan mencoba untuk menggali potensi kalian secara mandiri. Dan yang ketiga adalah kreatif. Ya. Belajar tidak harus di dalam ruang kelas. Sumber belajar tidak hanya buku paket, tidak hanya LKS. Guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu.
Ya, saat ini alam semesta teknologi ya merupakan sumber belajar yang terbuka luas untuk kalian jelajahi secara mandiri. Manfaatkan itu, ya, manfaatkan itu. Oke, terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia nanti saya akan mengajar kelas 12 semuanya, IPA IPS, dan ada kelas 11 IPS 2. Nah, pembelajaran jarak jauh di SMA Monotunggal akan menggunakan platform Google Classroom ya. Nanti dari wali kelas nanti akan memberikan sosialisasi terkait dengan hal ini. Nah, dalam pembelajaran di kelas Google Classroom itu kalian nanti akan ada pemberian materi pelajaran. Nah, bentuknya bisa tertulis ya, bisa dalam bentuk Word atau mungkin PDF yang nanti bisa kalian unduh, kalian baca, atau juga bisa dalam bentuk video pembelajaran seperti ini ya. Nah, materi itu nanti bisa kalian lihat, bisa kalian unduh melalui Google Classroom ya, ada link dan sebagainya. Terus yang kedua, selain pemberian materi pelajaran juga ada tugas atau latihan. Nah, tugas atau latihan ini tentu saja terkait dengan materi yang disampaikan. Nah, tugas itu nanti bisa diunduh dan diunggah kembali di Google Classroom sesuai dengan petunjuknya sebelum tenggat waktu atau sebelum deadline-nya habis ya, sehingga kalian harus menyesuaikan dengan deadline yang diberikan oleh guru. Dan ada pembelajaran virtual secara langsung melalui Google Meet. Tidak setiap materi pelajaran nanti akan menggunakan Google Meet, tetapi nanti sesekali mungkin materi-materi yang memang membutuhkan penjelasan saya coba untuk melaksanakan pembelajaran melalui Google Meet ini. Nah, harapan saya kalian mencoba juga ini sambil untuk latihan juga nanti kalian ya, sehingga nanti kehadiran kalian dalam pembelajaran virtual di Google Meet ini nanti akan saya perhitungkan sebagai nilai tambah bagi yang mengikutinya. Ya, karena itu nanti sebelum pelaksanaan Google Meet saya akan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sehingga kalian nanti bisa persiapan ya, siap data mungkin harus hadir dan sebagainya. Dan nanti pada saatnya jika memang situasinya sudah memungkinkan maka kita akan melakukan pembelajaran secara tatap muka secara bertahap. Nah, ini gambaran tentang materinya untuk kelas 12 di semester 1 ini ada beberapa materi. Ada surat lamaran pekerjaan, ada novel cerita sejarah, teks editorial, tajuk rencana, literasi, dan novel. Nanti harapan saya kita bisa menempuh ini meskipun targetnya tidak akan mungkin bisa maksimal karena memang model pembelajaran jarak jauh seperti ini memang tidak dituntut untuk bisa 100%. Sedangkan yang untuk kelas 11 nanti ada teks prosedur, ada teks eksplanasi, ada ceramah atau pidato, cerpen, dan nanti ada materi literasi. Oke, sekali lagi nih kalau nanti kalian butuh konsultasi atau hal-hal terkait dengan pembelajaran, silakan bisa bisa WA saya di nomor ini. Silakan saja. 24 jam saya siap. Kalau itu memang kalian ada kesulitan, kalian bisa bertanya melalui itu. Terima kasih. Itu saja perkenalan dan sedikit gambaran mengenai pembelajaran kita secara pembelajaran daring ini. Saya berharap kalian merasa tertantang meskipun memang ini baru bagi kita semua. Tapi saya berharap ini menjadi satu tantangan yang mengasihkan nantinya kalau kalian sudah terbiasa. Jangan merasa takut, jangan merasa pesimis dengan model pembelajaran seperti ini. Memang membutuhkan disiplin, membutuhkan kreativitas dari diri kalian. Ya. Jika ada kesulitan jangan ragu untuk konsultasi, baik itu dengan saya, dengan wali kelas atau mungkin dengan guru kalian yang lain. Saya kira itu saja pertemuan kita pada kesempatan yang pertama ini. Jaga kesehatan, pakai masker, jangan lupa jaga jarak dan selalu cuci tangan jika melakukan aktivitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.